Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Zainal Arifin dan juga selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang berjudul dengan karakteristik penelitian kualitatif. Kelompok kami terdiri dari Aprilia Cahyono, Ainun Nawafila, Salsabila Khairusani, dan Ervika Yuniar Maulida. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah pengertian karakteristik. Karakteristik penelitian kualitatif merupakan implikasi dari sejumlah aksioma paradigma naturalistik. Ciri-ciri penelitian kualitatif yang akan diketengahkan di bawah ini bersinergi satu sama lain sedemikian rupa sehingga penyebutan satu ciri akan berimplikasi pada ciri-ciri yang lain, meskipun pada taraf yang berbeda-beda. Jadi, karakteristik dari penelitian kualitatif antara satu dengan yang lainnya dapat berimplikasi, dapat memberikan dampak, meskipun berada di taraf yang berbeda. Selanjutnya adalah pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak bisa dicapai dengan prosedur statistika atau cara lain dalam pengukuran. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial, dan lainnya. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku orang-orang yang diamati. Sedangkan Nasution dalam Andi Prastowo mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah mengamati orang-orang di lingkungan sekitar, berinteraksi, dan mencoba memahami pandangan mereka tentang dunia sekitarnya. Menurut Sutopo dan Arif, penelitian kualitatif dirancang untuk mendeskripsikan dan menganalisis terhadap fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pendapat setiap orang atau kelompok tertentu. Sedangkan menurut Imam Gunawan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dimulai dari teori yang disiapkan sebelumnya, tetapi dari bidang yang didasarkan pada lingkungan alamiah. Oleh karena itu, penelitian kualitatif disebut juga dengan natural research atau penelitian alamiah. Karakteristik yang pertama adalah penggunaan metode kualitatif atau qualitative method. Dalam usahanya mengumpulkan data, peneliti kualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Karena metode tersebut lebih fleksibel untuk menghadapi realitas yang kompleks. Di samping itu, metode kualitatif lebih memungkinkan penggalian data yang komprehensif dan mendalam. Data yang demikian dapat menjadi landasan yang kuat bagi penarikan simpulan yang lebih multiperspektif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menjabarkan temuan atau fenomena, menyajikannya dengan apa adanya sesuai fakta atau temuan di lapangan. Sedangkan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir, dan meramalkan hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginjak pada materi karakteristik penelitian kualitatif. Nah, sebagaimana kita tahu, metode kualitatif itu digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa, bagaimana, mengapa atas suatu fenomena. Sedangkan kalau kuantitatif itu biasanya hanya menjawab pertanyaan seperti berapa banyak, how many, how much, seperti itu. Jadi bersifat numerik. Nah, agar kita dapat membuat suatu penelitian kualitatif yang berkualitas, yang bagus, yang sesuai dengan standar, kita harus mengetahui karakteristik-karakteristik apa sajakah dalam penelitian kualitatif tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat di slide. Yang pertama itu ada karakteristik natural setting atau setting alamiah. Nah, dalam penelitian kualitatif itu
menggunakan setting alamiah sebagai sumber data penelitiannya. Nah, para peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. Nah, penelitian kualitatif dilaksanakan dalam setting alamiah ini karena realitas yang dipotret oleh peneliti merupakan keutuhan atau walls yang tidak dapat dipahami secara memadai apabila terlepas dari konteksnya. Jadi sebuah keutuhan keseluruhan. Oleh karena itu, setting alamiah tersebut sekaligus menjadi konteks bagi makna temuan penelitian. Nah, setting alamiah yang dimaksud di sini itu setting yang apa adanya, yang tidak dimanipulasi atau direkayasa, atau mungkin kita bisa menyebutnya dengan artificial, ya. Tidak direkayasa oleh peneliti yang mana sumber datanya yang langsung dan peneliti itu sebagai instrumen kuncinya, seperti itu. Itu juga termasuk karakteristik itu yang peneliti sebagai instrumen kuncinya. Itu juga termasuk penting. Nah, karakteristik yang kedua itu penelitian kualitatif menekankan proses dan nilai. Nah, seperti yang sudah disinggung oleh Pak Zainal pada pertemuan pertama kalau tidak salah, bahwa penelitian kualitatif itu memprioritaskan atau mengutamakan pada makna dan proses. Nah, jadi tidak seperti pada penelitian kuantitatif yang berfokus pada hasilnya. Tapi jika di dalam kualitatif, proses itu sangat dihargai, sangat terdapat value-nya, terdapat maknanya. Seperti itu. Nah, jadi penelitian kualitatif itu mengembangkan nilai dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data dengan orientasinya pada proses, bukan pada produk atau outcome. Nah, makna dari data yang diamati juga menjadi sesuatu yang esensial dalam penelitian kualitatif. Nah, pencarian makna tersebut juga dapat dipandang dari pikiran dan perasaan informan itu sendiri. Berikut beberapa fungsi teori dalam penelitian kualitatif, diantaranya mendefinisikan dan membatasi masalah agar lebih fokus dan memiliki ketajaman analisa. Yang kedua, melengkapi fenomena tersebut dengan sebuah kajian ilmiah terkait etika penulisan ilmiah tidak dalam rangka pembuktian teori. Kemudian yang ketiga, menggambarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai tanda adanya keberagaman fenomena yang akan diteliti. Dan yang terakhir, mengarahkan pemilihan metode dan cara pengambilan data terkait dengan penentuan prosedur pengambilan analisis data. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu peneliti sebagai instrumen penelitian atau human instrumentation. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sekaligus bertindak sebagai instrumen pengambil data karena ia harus menghadapi realitas yang sangat kompleks di lapangan. Dengan ketajaman analisis dan tingkat adaptasi yang memadai, ia diharapkan mampu menghadapi realitas yang kompleks tersebut, termasuk berinteraksi dengan responden dan menemukan makna dari interaksinya itu. Semua itu tidak dapat dilakukan oleh instrumen yang bukan manusia. Jadi, instrumen penelitian itu sendiri, ya si peneliti itu, manusia itu sendiri yang sedang melakukan penelitian. Kategori instrumen yang baik dalam penelitian kualitatif adalah instrumen yang memiliki pemahaman yang baik akan metodologi penelitian, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Hal ini dilakukan agar instrumen mampu menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.
Sugiono menyebutkan bahwa ketika kita mencermati instrumen dalam penelitian kualitatif, maka saat itulah peran peneliti sebagai key instrumen dalam proses penelitian kualitatif. Jadi, si peneliti inilah kunci dari instrumen dalam proses penelitian kualitatif. Selanjutnya, penggunaan intuisi. Intuisi merupakan pemahaman tiba-tiba akan suatu hal setelah mencoba menyelesaikan suatu masalah, namun tidak berhasil. Dalam setting alamiah, peneliti seringkali menghadapi realitas yang tidak dapat dipahami dengan pengetahuan proporsional, melainkan juga dengan intuisinya. Kenyataannya, interaksi antara peneliti dan responden di lapangan banyak menghasilkan nilai-nilai pada tataran intuitif ini. Dalam hal mengambil keputusan, peneliti dapat menggunakan intuisinya. Intuisi ini berfungsi untuk menuntun ke arah yang diyakini dapat memberikan jawaban yang dibutuhkan. Ketajaman intuisi tergantung pada kematangan dan kedewasaan seorang peneliti. Dengan mengandalkan intuisinya, seorang peneliti belajar mempercayai hati nurani mereka sekaligus mempercayai pemikiran mereka. Kemudian selanjutnya, sampling bertujuan. Sampling bertujuan atau purposive sampling adalah sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel berdasarkan objek. Teknik ini dilakukan karena ada beberapa pertimbangan, yakni adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan dapat ditentukan sendiri siapa subjek atau sampling mana yang akan ditarik sebagai sampel. Istilah lain dari purposive sampling adalah criterion-based selection, artinya peneliti memilih sumber data baik berupa peristiwa, narasumber maupun dokumen berdasarkan kriteria tertentu yang terkait dengan topik penelitian. Sampling bertujuan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Peneliti cenderung memilih penyedia informasi yang diyakini memiliki pemahaman mendalam tentang informasi dan permasalahan serta dapat dipercaya sebagai sumber data yang andal. Kemudian, purposive sampling memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada sampel yang muncul tidak dapat ditentukan sebelumnya. Yang kedua, pemilihan sampel berurutan. Yang ketiga, penyesuaian sampel secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir ada pemilihan sampel berakhir ketika itu terjadi pengulangan. Karakteristik yang ketujuh yaitu negotiated outcomes atau perlunya konfirmasi dengan responden. Negotiated outcomes merupakan hasil yang disepakati setelah peneliti berunding dengan responden mengenai pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh untuk dijadikan sebagai sumber data baru bagi ilmu pengetahuan maupun sebagai alat pertimbangan baru dalam proses pengambilan keputusan. Hasil dari konfirmasi dengan responden tergantung pada kondisi dan kualitas interaksi, biasanya cenderung mendiskusikan mengenai makna dan intervensi narasumber. Yang kedelapan, yaitu karakteristik grounded theory atau teori dari dasar. Teori ini merupakan solusi dalam mencari teori-teori baru. Ketika hendak ke lapangan, peneliti tidak terlebih dahulu membawa dugaan-dugaan. Tidak diperbolehkan bagi seorang peneliti berasumsi bahwa sudah cukup yang diketahui untuk memahami bagian-bagian penting sebelum mengadakan penelitian. Peneliti harus benar-benar netral dan mempercayai apa saja yang dilihat pada saat di lapangan. Dalam grounded theory, diperlukan fakta berupa data dan kredibilitas peneliti. Teori ini bertujuan untuk mengembangkan pengertian dan konsep-konsep yang akhirnya menjadi teori. Inilah tahap yang dinamakan sebagai grounded theory.